Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia sebesar 72,1%. Ini menunjukkan banyaknya penyintas COVID-19 di Indonesia. Namun, masih ada beberapa keluhan setelah sembuh dari COVID-19. Pusing, badan terasa lemah, nyeri dada, jantung berdebar-debar, sulit bernafas, nyeri sendi, mudah lelah, serta sulit berkonsentrasi. Mengapa ini dapat terjadi? Hal ini disebabkan karena pasca terinfeksi COVID-19 terjadi gangguan pada paru, yaitu berupa gangguan pertukaran gas antara paru dan pembuluh darah. Pada jantung dan pembuluh darah dapat pula terjadi, pertama, miokarditis atau inflamasi pada dinding jantung. Kedua, gagal jantung akibat sirkulasi pembuluh darah jantung yang terganggu. Ketiga, penyumbatan pembuluh darah yang dapat meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung koroner. Pada otak sendiri, virus corona dapat menginfeksi badan sel saraf yang diikuti dengan penurunan aliran oksigen ke otak sehingga mengakibatkan gangguan kognisi, pusing, dan nyeri kepala. Virus corona juga mampu menekan produksi interferon, yaitu sel imun yang berfungsi melawan virus atau bakteri. Hal ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh pasien menjadi lemah, sehingga kondisi pasien semakin memberat. Akibat dari semakin memberatnya kondisi pasien, timbullah beberapa keadaan. Yang pertama, post-intensive care syndrome atau sindroma yang disebabkan karena pasien berbaring lama di perawatan intensif. Kedua, post-viral fatigue syndrome, yaitu berupa letih, lelah kronis, sakit kepala, nyeri otot, serta sulit berkonsentrasi. Hal ini akan menyebabkan imobilisasi atau ketidakmampuan untuk bergerak secara aktif. Selanjutnya, pasien dapat jatuh pada sindroma dekondisi, yaitu sindroma penurunan fisik, psikologis, dan fungsional yang terjadi sebagai akibat imobilisasi, sehingga dibutuhkan latihan terapeutik. Latihan terapeutik berperan untuk mencegah sindroma dekondisi pasca terinfeksi COVID-19. Apa peran dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi? Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan membantu pasien pasca COVID-19 mengoptimalkan kapasitas fungsionalnya, sehingga pasien dapat kembali beraktivitas sesuai dengan potensi yang masih dimilikinya. Salah satunya melalui latihan terapeutik. Latihan terapeutik adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, teratur, terukur, dan terus-menerus. Mengapa pasien pasca COVID-19 harus melakukan latihan terapeutik? Latihan terapeutik selain mencegah sindroma dekondisi, juga merupakan obat yang memerlukan presepan dokter untuk penentuan dosis latihan, sehingga dapat meningkatkan kebugaran fisik pasien. Video ini bertujuan memberikan pedoman latihan terapeutik yang sederhana di rumah. Latihan dapat dihentikan apabila ada gejala nyeri dada, pusing, berdebar-debar. Apabila gejala semakin memburuk, segera konsultasikan ke dokter Anda. Latihan terapeutik dimulai apabila: pertama, tidak ada demam lebih dari 2 hari. Kedua, tidak ada nyeri dada atau sulit bernapas saat berjalan di dalam rumah. Ketiga, tidak ada gejala bengkak pada kaki. Latihan dapat dilakukan secara bertahap. Level 1 dilakukan apabila Anda masih merasa sangat lemah dan harus berbaring hampir sepanjang hari. Level 2 dilakukan apabila level 1 terasa mudah dan Anda dapat duduk tegak untuk jangka waktu yang lebih lama. Level 3 dilakukan apabila level 2 terasa mudah dan Anda dapat berdiri atau berjalan dengan aman di sekitar rumah. Seluruh tahapan aktivitas fisik harus dimulai dan diakhiri dengan pernafasan dalam melalui hidung dan keluarkan napas melalui mulut. Pertama, kita akan memperagakan latihan rekondisi level 1. Posisikan tubuh Anda di atas tempat tidur dan berbaring terlentang. Gerakan pertama adalah latihan ankle palm. Letakkan bantal di bawah betis. Gerakkan pergelangan kaki ke atas sambil menarik napas dalam melalui hidung. Dan ke bawah sambil mengeluarkan napas melalui mulut secara perlahan selama 1 menit. Lakukan pada masing-masing kaki secara bergantian. Gerakan kedua adalah latihan heel slide.
Dalam posisi berbaring, tekuk lutut secara perlahan sambil menarik napas dalam. Tahan selama 2 detik, kemudian luruskan sambil membuang napas. Ulangi gerakan yang sama pada kaki sisi lainnya. Lakukan sebanyak 5 hingga 10 kali pengulangan. Gerakan ketiga adalah latihan arm raises. Dalam posisi berbaring dengan kedua kaki ditekuk, perut ditahan. Angkat tangan hingga sejajar kepala sambil menarik napas dalam. Lalu turunkan secara perlahan sambil membuang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali untuk setiap lengan. Gerakan keempat adalah latihan slide lying leg raises. Anda berbaring miring ke satu sisi. Angkat kaki sambil menarik napas dalam. Lalu turunkan secara perlahan sambil membuang napas. Lakukan sebanyak 5 hingga 10 kali untuk setiap kaki. Gerakan kelima adalah latihan prone lying. Posisikan tubuh Anda dalam posisi tengkurap, rileks dan tarik nafas dalam, kemudian hembuskan. Lakukan selama 2 hingga 10 menit. Gerakan keenam adalah latihan blade squeeze. Dalam posisi duduk tegak, gerakkan kedua bahu ke arah belakang sambil menarik nafas. Tahan selama 2 detik dan lepaskan sambil membuang nafas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan ketujuh adalah latihan sit to stand. Latihan ini dilakukan dalam posisi duduk ke berdiri dengan bertumpu pada kedua lengan. Sambil tarik nafas, lalu duduk kembali secara perlahan sambil membuang nafas. Ulangi selama 1 hingga 3 menit. Selanjutnya, kita akan memperagakan latihan rekondisi level 2. Tubuh Anda dalam posisi duduk di kursi atau di tepi tempat tidur. Gerakan pertama adalah latihan ankle palm. Gerakkan pergelangan kaki ke atas sambil menarik nafas dalam melalui hidung dan ke bawah sambil mengeluarkan napas melalui mulut secara perlahan. Lakukan pada masing-masing kaki secara bergantian. Gerakan kedua adalah latihan arc quad. Dalam posisi duduk, kaki diluruskan sambil menarik nafas dalam dengan lutut menahan selama 2 detik. Lalu turunkan perlahan. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali pada masing-masing kaki. Gerakan ketiga adalah latihan seated marching. Dalam posisi duduk, angkat paha dan lutut dengan badan tetap tegak sambil menarik napas. Turunkan perlahan sambil buang nafas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali secara bergantian. Gerakan keempat adalah latihan arm raises. Dalam posisi duduk, angkat satu tangan hingga sejajar kepala sambil menarik napas. Lalu turunkan perlahan sambil buang nafas. Ulangi secara bergantian kiri dan kanan sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan kelima adalah latihan trunk rotation. Dalam posisi duduk, genggam kedua tangan, arahkan ke pinggul kanan. Lalu gerakkan ke arah bahu kiri sambil menarik napas. Kemudian arahkan kembali ke pinggul kanan sambil buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali dengan arah berlawanan. Gerakan keenam adalah latihan sit to stand. Latihan ini dilakukan dalam posisi duduk ke berdiri dengan bertumpu pada kedua lengan sambil tarik nafas. Lalu duduk kembali sambil buang nafas. Ulangi selama 1 hingga 3 menit. Selanjutnya adalah peragaan latihan rekondisi level 3.
Semua latihan dilakukan dalam posisi berdiri tegak. Gerakan pertama adalah latihan standing marching. Anda berdiri di belakang kursi, kemudian angkat paha dan lutut sambil menarik napas dalam. Lalu turunkan perlahan sambil membuang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali pada masing-masing kaki. Gerakan kedua adalah latihan heel raises. Anda berdiri di belakang kursi, kemudian jinjit sambil menarik napas dalam dengan posisi kedua tangan bertumpu pada kursi. Lalu turunkan tumit secara perlahan sambil buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan ketiga adalah latihan side leg kick out. Dalam posisi berdiri dan berpegangan pada kursi di sisi kiri tubuh Anda. Angkat kaki ke arah samping sambil menarik napas. Lalu turunkan perlahan sambil buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali pada masing-masing kaki. Gerakan keempat adalah latihan shoulder squeeze. Dalam posisi berdiri, angkat bahu ke arah belakang sambil tarik napas. Tahan selama 2 detik dan lepaskan sambil buang napas. Lakukan sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan kelima adalah latihan wall push up. Anda berdiri di depan dinding. Kedua tangan menyentuh dinding setinggi bahu. Lakukan gerakan push up secara perlahan sambil tarik napas dan buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan keenam adalah latihan sit to stand. Latihan ini dilakukan dalam posisi duduk ke berdiri dengan bertumpu pada kedua lengan sambil menarik napas. Lalu duduk kembali sambil buang napas. Ulangi selama 1 hingga 3 menit. Gerakan ketujuh, latihan walking. Anda berjalan perlahan di sekitar rumah, sekitar 50 hingga 100 meter. Lakukan sebanyak 3 kali sehari.